Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu sangat penting kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah. Karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu berarti bahwa saudara dan saya hanya bisa dibenarkan, dianggap benar hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya dibenarkan. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dalam konteks ayat ini jelas iman menunjuk kepada Yesus Kristus. Makanya tema keseluruhan dari kitab Roma adalah dibenarkan karena iman. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Secara hukum kita ini terdakwa di mata Tuhan karena kita melanggar hukum Tuhan. Karena itu harus ada suatu proses pengadilan untuk saudara dan saya membereskan legal standing kita di mata Tuhan yang notabene-nya kita adalah terdakwa. Selagi kita masih terdakwa di mata Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat baik, berbuat amal supaya status terdakwa kita berubah. Tapi status kita sebagai terdakwa itu hanya bisa melalui persidangan ilahi melalui salib Kristus, di mana dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, karena kita sadar kita ini manusia berdosa, kita bertobat dan kita percaya, maka hakim akan memvonis kita justification, kita dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, baru kita berbuat baik, berbuat amal sebagai syukur kita bahwa kita sudah dibebaskan. Itu yang dimaksud kita dibenarkan karena iman. Lalu pertanyaannya adalah apa dampaknya? Apa akibat kalau saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus? Setidaknya ada 3 dampak atau akibat dari kita dibenarkan karena iman. Yang pertama ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi hal yang pertama akibat kita dibenarkan karena iman kepada Kristus adalah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dulu tadinya kita bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa kita. Tetapi Yesus Kristus sudah merekonsiliasi hubungan antara Allah dengan manusia melalui salibnya. Maka ketika kita beriman kepada Dia, maka terjadilah rekonsiliasi hubungan antara kita manusia berdosa dengan Allah yang suci. Dan makanya kita mengalami apa yang namanya damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera itu adalah akibat dari saudara dan saya dibenarkan karena iman, maka saudara dan saya memperoleh apa yang namanya damai sejahtera itu. Damai sejahtera inilah yang memungkinkan saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita bisa hidup damai antara satu dengan yang lain. Setelah kita damai dengan Allah, baru kita bisa berdamai dengan sesama. Maka kedamaian dengan sesama bisa bersifat paripurna ataupun permanen
Karena pada prinsipnya kita sudah damai terlebih dahulu dengan Allah. Seringkali perdamaian dengan sesama itu hanya semu karena kita belum berdamai secara vertikal, yaitu berdamai dengan Allah. Dan ketika saudara dan saya berdamai dengan Allah, disinilah kita mengalami damai yang sesungguhnya. Yang kedua, akibat kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akibat kedua, hasil dari kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus adalah kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita merasa bangga bahwa kita memiliki suatu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah karena kita sudah berdamai dengan Allah. Tadinya kita terdakwa, kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan artinya kita dibebaskan. Kalau kita dibebaskan artinya bahwa kita tidak ada status hukum lagi. Dan kalau tidak ada status hukum lagi berarti tidak ada penghukuman bagi saudara dan saya. Yang ada adalah kita punya pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Garis bawahi kalimat kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bahkan dalam ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 2 kali pasti akan diselamatkan. Itulah pengharapan menerima kemuliaan Allah atau menerima keselamatan atau memperoleh kerajaan surga. Itulah akibat dari saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Bila kita sudah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, karena kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, akan menerima kepastian keselamatan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, akibat dibenarkan karena iman ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita tidak hanya bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Bahkan yang ketiga akibat dari kita dibenarkan karena iman adalah kita juga bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tidak mungkin kita bisa tahan uji kalau kita tidak tekun. Bagaimana kita tekun kalau kita tidak merasa bangga dengan penderitaan ataupun kesengsaraan yang kita alami? Karena kita menyadari bahwa betapapun kesengsaraan yang kita alami di dunia ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima nanti. Karena itu sekalipun kita menderita, sekalipun sengsara, kita bisa bermegah karena penderitaan ataupun kesengsaraan. Itu proses ilahi bagi saudara dan saya supaya kita belajar menjadi tekun. Dari tekun kita belajar menjadi orang yang tahan uji. Itu akibat kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Akibat kami dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, kami hidup dalam damai sejahtera. Kami bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kami juga bermegah dalam penderitaan, karena penderitaan itu yang akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji dalam hidup kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat
Bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.